Saya Robert Ilman, siapa yang tidak kenal dengan seorang Bung Karno, sosok penggali Pancasila dan bapak bangsa kita. Namun, cocokkah sebutan tersebut kita sematkan untuk seorang Bung Karno? Mari kita bahas. Di bawah terik matahari pada tahun 1945, Indonesia sedang mencari jati diri. Dengan berbekal semangat kemerdekaan berdiri seorang pria tegak di atas podium dengan pidato yang menggema di seluruh Nusantara. Pria itu adalah Insinyur Soekarno atau yang akrab kita panggil Bung Karno. Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dari pasangan Raden Sukemi Sosrodi Harjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Sejak muda, Bung Karno sudah menunjukkan semangat kebangsaan yang kuat. Pendidikan yang ditempuhnya di Teknik Hoge School T Bandung atau ITB membentuk pola pikir revolusioner yang menggabungkan nasionalisme, marxisme, dan demokrasi. Dengan pengalaman hidup dan pendidikan yang kaya, Soekarno mulai aktif di berbagai organisasi politik seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI. Keberanian dan ketegasannya berbicara melawan penjajah membuatnya menjadi figur yang disegani. Meskipun membuat Bung Karno pada tahun 1930-an kerap kali ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1945 menjadi titik balik penting dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia sebut sebagai Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Para pakar juga menyampaikan, Profesor Taufik Abdullah, seorang pakar sejarah politik, keberanian Bung Karno dalam merumuskan Pancasila adalah cerminan dari visinya untuk sebuah bangsa yang tidak hanya merdeka secara politik, tapi juga bersatu secara sosial dan spiritual. Sejarawan kita Dr. Anhar Gonggong juga menyampaikan bahwa Pancasila bukanlah ide yang lahir dalam sekejap, melainkan hasil dari pengamatan mendalam dan pemahaman Bung Karno terhadap karakter bangsa Indonesia. Budayawan Gunawan Muhammad juga menyampaikan, penggali Pancasila itu bukan hanya sekedar gelar, tapi itu adalah pengakuan atas dedikasi dan rasa cinta Bung Karno terhadap tanah air. 5 sila ini dirancang untuk mencerminkan kebinekaan dan semangat gotong royong bangsa Indonesia. Pancasila adalah pemersatu, adalah satu ideologi yang menyakup segala. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Bung Karno diangkat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai Presiden pertama, Bung Karno tidak hanya menciptakan dasar ideologis bagi negara ini, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan keteguhan nasional. Kebijakan-kebijakannya, walaupun kontroversial, selalu didasarkan pada keinginannya untuk membawa Indonesia berdiri di kaki sendiri. Dari hal itu, pada masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai tantangan dalam pergolakan politik dalam negeri hingga tekanan internasional. Namun Bung Karno
tetap teguh untuk membangun bangsa Indonesia. Semangat berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk menggambarkan visinya tentang kemandirian bangsa dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Kita harus memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Tegas Bung Karno menyampaikan dalam setiap kesempatan, warisan Bung Karno tidak hanya berhenti pada dokumen dan pidato. Pancasila terus hidup sebagai ideologi bangsa yang menyatukan kita dalam keberagaman. Dalam setiap langkah kebijakan dan hukum negara, jejak pemikiran Bung Karno tetap hidup sampai saat ini. Dr. Asfiwarman Adam, seorang ahli sejarah politik, menyampaikan visi Bung Karno tentang bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan berkepribadian kuat masih sangat relevan hingga saat ini. Bung Karno adalah sosok yang telah mengukir sejarah Indonesia dengan tangan dan pikirannya. Pancasila adalah hasil dari refleksi mendalamnya, terus menjadi panduan bagi perjalanan bangsa ini. Sebagai generasi penerus, tanggung jawab kita adalah menjaga dan menerapkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Bung Karno. Kita sebagai regenerasi memiliki kewajiban untuk menjaga warisan pemikiran bangsa yang telah diciptakan sejak dahulu. Salah satu yang dapat kita contoh pada zaman sekarang adalah Taruna Merah Putih, organisasi sayap kepemudaan dari Partai PDI Perjuangan. Taruna Merah Putih berkomitmen untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai perjuangan Bung Karno. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa adalah semangat yang dihidupkan oleh Taruna Merah Putih, mencerminkan cita-cita Bung Karno untuk persatuan Indonesia. Salam persatuan untuk kita, untuk Indonesia. Mari kita jadikan Pancasila sebagai kompas dalam setiap langkah pembangunan bangsa. Saya Robert Ilman, salam sejahtera. Selamat ulang tahun Bung Karno, selamat ulang tahun Pancasila.